Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, melanjutkan kisah sebelumnya, di mana Rosie yang akhirnya harus meninggoy setelah pertarungan melawan Sion. Lalu, adegan memperlihatkan Mu yang telah sampai ke istana Sancerre dan merasa sangat terkejut melihat bekas serangan dari si Virgo. Namun, bukannya saga yang ia temukan, malah ia harus diserang oleh spekter Hades lain bernama Gigan dan pasukannya hingga membuatnya nggak bisa bergerak. Rupanya, Gigan ini juga sedang mencari Saga dan kawan-kawan karena kosmonya yang tiba-tiba menghilang. Akan tetapi, karena memang Mu ini juga nggak tahu, ia pun hampir saja kena hajar oleh si Gigan kalau saja saya nggak datang tepat waktu. Lalu, saya kembali menyerang Gigan, namun ia berhasil menghindarinya dan berbalik menyerang Seiya hingga membuatnya terkapar nggak berdaya. Walaupun begitu, saya masih mampu bangkit, namun Gigan sudah bersiap untuk memfatalitinya. Beruntung, Gigan pun nggak jadi karena tiba-tiba muncul makhluk aneh yang mereka sebut sebagai Papillon. Lalu, Papillon ini pun meminta Gigan dan anak buahnya untuk melanjutkan saja perjalanan, sedangkan ia akan mengurus Mu dan juga Seiya. Setelah mereka pergi, Mu pun akhirnya bisa kembali bergerak, namun Shin harus berpindah dulu ke Andromeda dan Hyuga yang menemukan kawah yang sangat besar hasil pertarungan antara Rosie dan juga Sion. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan dan tanpa sengaja malah bertemu dengan si Ryu yang hendak melihat gurunya. Seakan mengerti perasaan si Ryu, Andromeda dan Hyuga pun membiarkannya untuk pergi, namun ia malah mengurungkan niatnya setelah mengingat perkataan gurunya dan mencoba mengikhlaskannya. Kembali lagi ke Seiya dan Mu yang merasa heran dengan bentuk dari si Papillon ini. Lalu tiba-tiba aja Papillon mengeluarkan cairan aneh yang beruntung Mu berhasil menahannya dengan dinding kacanya. Kemudian Mu pun berbalik menyerang sampai membuat tubuh Papillon ini hancur. Namun ia malah berubah menjadi bentuk lain yang sangat mengiurkan. Setelah itu, Papillon mengeluarkan semacam jaring Spider-Man yang membungkus Seiya dan juga Mu. Lalu, Shin berpindah ke Hyuga dan kawan-kawan yang sudah sampai ke istana Sancerre, namun mereka nggak menemukan siapa-siapa di dalam sana. Sehingga, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tanpa mereka sadari, ada dua kepompong di dekat mereka yang ternyata isinya adalah Mu dan juga Seiya di dalamnya. Tak jauh dari sana, terdapat satu lagi kepompong yang menetas dan keluarlah wujud asli dari si Papillon ini. Setelah itu, Papillon pun mengatakan kalau ia hanya ingin melawanmu, sehingga itu membuat saya merasa diremehin dan lalu menantangnya. Dengan senang hati, Papillon pun menyiksa Seiya bahkan tanpa menyentuhnya sama sekali. Walaupun begitu, saya terus aja berjuang, yang mana itu membuat Papillon kagum sehingga menghentikan serangannya. Bahkan ia juga gak keberatan ketika Mu meminta saya untuk pergi saja melanjutkan perjalanan. Setelah saya pergi, muncullah sekumpulan kupu-kupu bersamaan dengan Papillon yang menyerangmu, sehingga membuatmu harus beberapa kali menggunakan jurus teleportasinya. Tetapi tanpa Papillon sadari, Mu sudah membuat perangkap jaring kristal yang sangat lengket, sehingga membuat Papillon dan kupu-kupunya pun gak bisa bergerak. Alhasil, Mu pun kemudian memfatality Papillon dengan jurus Starlight Extinction hingga membuat Papillon lenyap bersamaan dengan kupu-kupunya. Namun saat Mu pergi, tanpa ia sadari salah satu kupu-kupu Papillon ternyata masih hidup. Adegan berpindah ke Seiya yang sempoyongan karena kelelahan hingga akhirnya ia pingsan. Beruntung Andromeda dan kawan-kawan pun akhirnya datang dan menyadarkannya. Setelah itu, mereka pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan bersama-sama. Shin berpindah ke Gigan dan anak buahnya yang telah sampai ke istana Leo milik Aeolia. Lalu, merasa kalau Aeolia ini cuma sendirian, sebagian anak buah Gigan pun dengan pedenya langsung aja menyerangnya. Akan tetapi, malah mereka lah yang dibuat KO hanya dengan satu jurus saja. Bahkan, Gigan dan anak buahnya yang melihat itu pun langsung kena mental. Namun tak selang berapa lama, datang lagi spekter Hades lain bernama Raimi yang memiliki tentakel mirip kayak Dr. Octopus di Spider-Man. Lalu, adegan berpindah dulu ke Seiya dan kawan-kawan yang hampir sampai ke istana Leo dan malah menemukan 3 mayat specters yang meninggal dengan luka yang sama. Namun, karena mereka belum tahu siapa yang membunuh 3 specter itu, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Kembali lagi ke Aeolia yang ternyata berhasil ditangkap oleh Raimi ini dengan tentakelnya. Ia pun meminta Gigan dan anak buahnya yang tersisa untuk melanjutkan saja perjalanan ke tempat Athena. Tak selang berapa lama setelah mereka pergi,
Aeolia yang kesal lalu menghancurkan semua tentakel yang mengikatnya. Bahkan ia sempat menarik Raimi keluar dari dalam tanah dan lalu membantingnya. Kau mampus. Walaupun begitu, ternyata Raimi ini masih mampu untuk menyerang Aeolia. Namun sayang jurus Aeolia lebih kuat sehingga membuatnya terpental jauh lalu meninggoy. Tak selang berapa lama, saya dan kawan-kawan pun akhirnya sampai juga di sana dan bertemu dengan Aeolia. Namun, adegan harus berpindah dulu ke Gigan dan anak buahnya yang sudah sampai ke istana Virgo Saka. Lalu, Saka pun kemudian muncul dan merubah tempat tersebut ke dalam dimensi yang ia buat. Melihat Saka berada di depannya, mereka pun lalu menyerang Saka, namun serangan itu sama sekali nggak mempan. Lalu, Saka mengeluarkan semacam tasbih dari tangannya yang berfungsi untuk menyegel para Spectres. Tanpa pikir panjang, Saka langsung saja menyerang mereka, namun serangannya berhasil digagalkan oleh 3 anak buah Gigan. Lalu entah bagaimana, ketiga orang itu mampu menggunakan jurus pedang Excalibur, debu-debu intan dan juga Galaxy Explosion untuk menyerang Saka. Kemudian, karena nggak kuat menahan serangan mereka, Saka pun akhirnya membuka matanya hingga terjadi ledakan yang sangat kuat sampai-sampai dirasakan oleh para Sen lainnya. Walaupun begitu, ternyata serangan itu hanya sedikit melukai kepala dari si Virgo ini. Setelah itu, karena curiga dengan mereka bertiga, Saka pun menghancurkan jubah yang mereka pakai dan ternyata itu adalah Saga dan kawan-kawan yang masih hidup. Melihat itu, Gigan pun kesal dan berusaha menyerang mereka karena sudah menggunakan tubuh dari anak buahnya. Namun, ia malah dibuat terpental oleh Saga dan diminta untuk pergi saja karena Saka bukanlah lawan yang sepadan bagi mereka. Setelah itu, Saka merasa kalau Saga dan kawan-kawan gak berniat untuk membunuh Athena dan hanya pencitraan saja di depan Gigan yang memang ditugaskan Hades untuk mengawasi mereka. Oleh karena itu, ia pun membiarkan mereka untuk lewat, namun si Gigan ini malah sok gaya menyerang Saka. Alhasil, mereka pun dibuat terpental jauh lalu meninggoy. Namun ternyata, Saga dan kawan-kawan tetap aja ingin membunuh Athena, walaupun sebenarnya Saka masih gak percaya dan merasa ada yang mereka sembunyikan dari dirinya. Lalu, mereka bertiga dibawa ke sebuah taman di dalam patung Buddha yang dikenal sebagai Taman Pohon Salak Kembar. Rupanya, Saka ini berniat melawan Saga dan kawan-kawan di dalam sana, dan terlihat di sini Saka lebih unggul dibandingkan dengan Sura dan juga Camus. Namun, ia sedikit kesulitan ketika harus melawan Saga, sehingga ia pun berniat menggunakan jurus roda pusaka surga, yang mana jurus tersebut mampu mencabut semua panca indera milik lawannya. Ia pun juga menambahkan kalau Saga dan kawan-kawan gak akan bisa keluar dari situasi tersebut selain menggunakan jurus Athena Exclamation. Namun, jurus tersebut merupakan jurus yang dilarang oleh Athena terdahulu karena efek dari serangannya. Ditambah, jurus itu hanya bisa dilakukan oleh 3 sen emas dan membuat penggunanya akan kehilangan kehormatan sebagai prajurit Athena. Atau singkatnya, pengguna dari jurus tersebut akan dianggap sebagai orang hina dan gak pantas disebut sebagai seorang sen. Lalu, Saka pun mulai mencabut satu persatu panca indera milik Saga dan kawan-kawan. Kemudian, scene berpindah dulu ke Saya dan kawan-kawan yang telah sampai ke istana Virgo bersamaan dengan Mu dan juga Aeolia. Namun, Mu melarang mereka untuk masuk, yang mana itu malah membuat Aeolia menjadi kesal. Akan tetapi, Mu mencoba menjelaskan kalau itu memang sudah keinginan Saka dan ia pun kemudian menangis. Kembali lagi ke Saga dan kawan-kawan yang sedang berunding untuk melakukan jurus terlarang tersebut. Akhirnya, mereka pun benar-benar melakukan jurus tersebut dan gak peduli dengan reputasi jelek yang akan mereka dapatkan. Di saat bersamaan, Saka pun juga mencabut panca indera terakhir milik mereka dan akhirnya ia pun harus meninggoy karena serangan tersebut. Setelah peristiwa itu, terlihat para Sen yang sangat sedih dan marah, terutama Milo dan juga Aeolia. Mereka merasa jijik karena Saga dan kawan-kawan berani menggunakan jurus terlarang tersebut. Kembali lagi ke Saga dan kawan-kawan yang masih hidup, namun hanya menyisakan satu panca indera saja, di mana Saga hanya bisa melihat, Sura hanya bisa ngomong, dan Camus hanya bisa mendengar, sehingga mereka harus berkomunikasi melalui telepati. Lalu, mereka dibuat terkejut ketika melihat Saka yang ternyata masih hidup, namun ia nggak melawan dan malah pergi, lalu duduk di antara pohon salak kembar. Tak hanya itu, ia seperti sedang menulis pesan untuk Athena di sebuah kelopak bunga dan lalu menerbangkannya.
Setelah itu, sambil menangis, Sura pun udah siap untuk memfatality Sokka, namun belum sempat ia melakukannya, Sokka pun melebur dan ia akhirnya benar-benar meninggoy. Saat mereka sedang menangis, tiba-tiba datang kupu-kupu papilon sehingga Saga dan kawan-kawan merasa kalau mereka masih diawasi oleh si Hades. Sebenarnya apa ya niat dan tujuan utama dari Saga dan kawan-kawan ini? Singkat waktu, Saga dan kawan-kawan sudah keluar dari taman tersebut dan telah ditunggu oleh Seiya dan kawan-kawan. Mampus kau. Lalu, Saga pun memberikan tasbih milik Sokka kepadamu, namun tiba-tiba aja Ayolia menghajar mereka bertiga habis-habisan karena sudah gak kuat menahan amarahnya. Saat ia akan melakukan fatality, Mu pun lalu menahannya dan berusaha memberikan ceramah ninjutsu kepada Ayolia. Ia pun juga menambahkan kalau Saga dan kawan-kawan sudah menjadi disabilitas sehingga udah gak berguna lagi. Akan tetapi, Ayolia gak peduli dan tetap aja menyerang mereka, namun serangannya berhasil ditahan oleh Saga. Lalu, Saga pun menjelaskan melalui telepati kalau sebenarnya mereka gak berniat melakukan itu, namun ia gak menjelaskan alasannya. Ia pun juga menambahkan kalau mereka harus cepat menemui Athena sebelum api di jam gadang padam. Oh iya, di sini waktunya tinggal 4 api saja ya teman-teman. Mendengar itu, Ayolia pun sangat terkejut, namun tak selang berapa lama, Milu pun datang dan sudah siap untuk gantian menghajar Saga dan kawan-kawan.